resmi mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Kegagalan Kluivert dalam timnya membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi alasan utama. Meski tidak bisa bermain di Pildun 2026, skuad Garuda dihadapkan pada agenda penting. Terdekat ada FIFA Matchday pada bulan November, kemudian Piala AFF 2026 dan juga Piala Asia 2027. Untuk itu, penunjukan pelatih yang tepat menjadi prioritas utama PSSI saat ini. Lantas, siapa yang akan menggantikan Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia? Selengkapnya akan kami bahas dalam slide selanjutnya. Meski memang belum ada nama kandidat yang dikeluarkan oleh PSSI, namun sejumlah nama pemirsa telah ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Keempat sosok ini dianggap cocok menggantikan posisi Kluivert. Dari sejumlah nama, setidaknya ada 4 nama yang didorong masyarakat dan dianggap paling masuk akal. Dan kalau misalnya kita melihat histori PSSI pasca Shin Tae-yong dan juga Kluivert. Nama pertama adalah Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia yang berasal dari Korea Selatan. Kita beralih ke nama yang kedua adalah Jesus Casas, pelatih asal Spanyol yang juga pernah melatih tim nasional. Selanjutnya pemirsa, nama yang ketiga adalah Timur Kapatze. Ia menjadi nama ketiga calon pelatih timnas Indonesia yang kuat didorong oleh masyarakat karena sama juga pernah melatih tim nasional Uzbekistan. Nama yang terakhir adalah pelatih asal Belanda yaitu Giovanni van Bronckhorst. Bagaimana rekam jejak mereka dan apa alasan keempat nama ini didorong? Selengkapnya akan kita bahas lebih lengkap dalam slide selanjutnya. Kita akan sama-sama melihat rekam jejak dari Shin Tae-yong. Tentunya bagi masyarakat Indonesia yang sudah tidak asing lagi. Shin Tae-yong ini menjadi pelatih timnas Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2025. Tepatnya di awal tahun sebelum digantikan oleh Patrick Kluivert. Sejumlah torehan prestasi gemilang berhasil diraih timnas Indonesia di bawah bimbingannya. Mulai dari berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga berhasil mendongkrak peringkat FIFA Indonesia. Tapi pemirsa, ada dua masalah. Yang pertama adalah apakah PSSI mau kembali merekrut Shin Tae-yong dan yang sebaliknya, apakah Shin Tae-yong mau kembali melatih timnas Indonesia? Kita akan sama-sama melihat calon yang kedua pemirsa yaitu Jesus Casas. Jesus Casas adalah pelatih timnas Irak sejak tahun 2022 hingga 2025. Dirinya berhasil membawa Irak menjadi juara Piala Teluk 2023. Dan tidak hanya itu, Irak juga berhasil lolos masuk ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Jesus Casas ini dinilai adaptif untuk melatih Indonesia yang terakhir memakai formasi 4 back. Taktik Eropa juga dirasa bisa ia sesuaikan dengan kebutuhan gaya main Asia yang masih mengandalkan kecepatan di sayap. Ini mengapa ia juga dianggap sebagai salah satu sosok yang baik dan juga masuk sebagai bursa calon kuat pengganti Kluivert. Kita beralih ke slide selanjutnya pemirsa. Untuk calon yang ketiga adalah Timur Kapatze. Timur Kapatze sama seperti Casas, dia juga kuat karena pernah melatih tim nasional, yaitu tim nasional Uzbekistan sepanjang tahun 2025. Meskipun memang hanya kurang dari 1 tahun menjabat sebagai pelatih timnas Uzbekistan, berkat asuhannya Uzbekistan ini berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kemudian Uzbekistan juga berhasil menjuarai CAF Nations Cup 2025. Kini pemirsa, Kapatze turun jabatan menjadi asisten pelatih dari Fabio Cannavaro yang ditunjuk untuk menggantikan dirinya menjadi pelatih kepala. Jadi mungkin saja jika PSSI mau mengambil Kapatze menjadi pelatih timnas Indonesia. Bahkan dirinya juga sudah memberikan reaksi menarik ketika ada netizen Indonesia yang bertanya soal isu ini. Jawabannya adalah ia memberikan emot jempol. Nah, coba diartikan sendiri ya, maksudnya emot jempol itu adalah oke atau ia memang sangat tertarik. Kita beralih pemirsa ke calon kuat selanjutnya, yaitu berasal dari Giovanni van Bronckhorst. Ini adalah pelatih Besiktas di tahun 2024 yang kini menjadi asisten pelatih dari Arne Slot Liverpool FC. Van Bronckhorst ini bisa menjadi opsi yang kuat karena memang namanya ini sudah pernah masuk dalam ide PSSI untuk menggantikan Shin Tae-yong. Ada sejumlah alasan.
Pertama, karena ia adalah orang Belanda. Dan kita tahu saat ini timnas Indonesia mayoritas adalah naturalisasi yang awalnya berasal dari Belanda. Kemudian juga jika PSSI masih ingin melanjutkan blueprint Kluivert dan juga tim, Van Bronckhorst ini jelas-jelas punya peluang yang besar untuk mengisi kursi pelatih timnas Indonesia. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Terlepas nantinya siapapun yang akhirnya akan terpilih menjadi pelatih timnas Indonesia, pasti harus disesuaikan dengan kantong dari PSSI. Dalam hal ini adalah kesanggupan dari PSSI untuk menggaji sang pelatih. Sama-sama kita lihat berapa besaran gaji pelatih timnas Indonesia setidaknya 2 pelatih terakhir. Jadi dari data antara untuk pelatih Patrick Kluivert mendapatkan gaji pada kisaran 1,3 hingga 1,5 miliar per bulannya atau setara 18 miliar per tahunnya. Kita bandingkan dengan gaji dari pelatih Shin Tae-yong. Pelatih Shin Tae-yong ini untuk gajinya mengalami kenaikan karena memang ada penjabatan selama 2 periode. Untuk periode yang pertama, yaitu 2011 hingga 2024, gaji dari Shin Tae-yong diprediksikan mencapai 1,1 miliar rupiah per bulannya dan kemudian mengalami peningkatan di tahun 2024 hingga 2025 meskipun memang awalnya dikontrak hingga tahun 2027 dengan gaji atau pendapatan sebesar 1,9 miliar rupiah setara 23,6 miliar rupiah per tahun di periode kedua menjabat sebelum akhirnya diberhentikan. Nah pemirsa, siapapun nanti yang terpilih, kita sama-sama berharap sosok tersebut mampu menerjemahkan blueprint serta target-target yang sudah ditetapkan dan juga mampu menjadikan timnas Indonesia pada kapasitas yang maksimal serta menorehkan prestasi yang terbaik bagi negeri. Itu tadi pemirsa, kita sama-sama nantikan karena kabarnya kemarin Erick Thohir sudah menyatakan akan memberikan tanggapan terkait dengan alasan pemecatan Kluivert termasuk siapa sosok yang akan menggantikannya 2 hari terhitung sejak kemarin. Berarti besok kita akan sama-sama nantikan pemirsa dan itulah tadi seputar siapa sosok pengganti Kluivert. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Asia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.